The Devil's Tale adalah film yang bercerita tentang seorang perawat muda yang memulai shift kerjanya di rumah sakit kota tua. Film ini menceritakan tentang seorang perawat muda yang memulai shiftnya di sebuah rumah sakit di kota tua. Malam berlalu dengan tenang sampai pada akhirnya penampakan aneh mulai terjadi. Tak perlu lama, mari langsung saja kita ke alur ceritanya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk selalu mendukung channel kita dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih. Di awal film kita diperlihatkan oleh seorang perawat yang sedang berada di rumah sakit tanpa ditemani oleh seorang pun. Lalu ketika ia berjalan keluar dari ruangan, tiba-tiba muncul sesosok yang ada di belakangnya. Dan inilah film The Devil's Tale. Pertama, kita melihat seorang pria tua yang berada di stasiun kereta dan menanyakan kepada petugas stasiun kapan kereta arah Ipswich datang. Lalu petugas mengatakan bahwa kereta tertunda dan jika kereta akan datang, pihak stasiun akan memberitahu kepada seluruh calon penumpang. Lalu pria tua itu pun duduk sambil menunggu kedatangan kereta. Ia melihat-lihat buku album miliknya dan melihat salah satu foto beserta tulisan surat di dalamnya. Ketika ia sedang membaca surat tersebut, tiba-tiba boneka sapi milik anak di sampingnya jatuh di depan dia. Lalu ia pun mengambilkannya dan bertanya siapa nama boneka tersebut. Boneka tersebut bernama Daisy, dan pria tua itu pun menjelaskan bagian-bagian dari boneka tersebut kepada anak di sampingnya. Dan flashback masa lalu pria itu pun terjadi, di mana ketika ia sedang belajar menembak bersama ayahnya, namun ia memiliki keterampilan menembak yang jelek, sehingga ayahnya membencinya. Lalu pemberitahuan kereta menuju Ipswich tertunda pun disiarkan, dan pria tua tersebut mengembalikan boneka anak tersebut. Lalu anak tersebut bersama ibunya pun pergi. Kini tinggal pria tua itu sendiri yang duduk di bangku. Lalu ketika ia sedang mengambil makanan dari mesin, tiba-tiba ia dikagetkan oleh sejoli yang lewat di depannya. Ketika ia membuka bawah kursi yang ia duduki tadi, tiba-tiba ada organ yang berbentuk seperti jantung jatuh di jerami bawah kursi. Sontak flashback masa lalunya pun terjadi. Dan entah kenapa ketika satu persatu lampu di stasiun itu dimatikan, ia merasa bahwa bahaya sedang mendekat dengannya. Lalu cerita pun berpindah ke orang tua tersebut yang berada di WC untuk cuci muka dengan perasaan yang panik. Hingga ia menghamburkan kertas buku albumnya dan ada yang jatuh ke genangan air hingga membuatnya takut untuk mengambil kertas tersebut. Karena di penglihatannya, genangan air tersebut adalah darah yang menggenang. Lalu ia melihat-lihat penampakan aneh yang berada di kloset WC. Karena saking takutnya ia pun masuk ke dalam WC tersebut dan mengunci pintunya. Lalu ia pun mengalami kejadian hal aneh yang seperti kejadian berdarah. Ternyata semua itu hanyalah ilustrasinya. Namun ketika ia melihat keluar dari bawah pintu, ia melihat sepasang sepatu berlumpur dan flashback masa lalunya kembali terjadi lagi, di mana ia mengejar wanita yang entah siapa wanita tersebut. Lalu ketika wanita itu terjatuh, ia menggigit pipinya hingga berlubang dan memakan daging wanita tersebut. Scene kemudian berpindah ke petugas stasiun wanita yang sedang menerima panggilan telepon dari stasiun lain. Dan ia mendapat kabar bahwa kereta arah Ipswich akan segera tiba. Lalu ia pun melihat keluar apakah pria tua tadi masih ada di sana. Karena pria tua tersebut tak ada di ruang tunggu, ia pun mencarinya dan menemukan foto milik pria tua tadi. Dan ketika ia mencarinya di WC stasiun, ia melihat pria tua tadi terjatuh di lantai dan keadaannya yang kejang-kejang seperti orang yang mau meninggoy. Sontak ia pun menolongnya, namun pria tersebut berhenti bergerak. Lalu ia pun mengecek keadaan denyut nadi dan hingga nafas di lubang hidungnya. Ketika ia mendekatkan kepala ke wajah pria tua tersebut, tiba-tiba pria tua tersebut sadar.
Cerita berpindah ke seorang perawat yang sedang menjaga pasiennya yang bernama Tuan Dallas. Tak lama kemudian perawat itu pergi dan tiba-tiba ada penampakan kaki yang berjalan dengan keadaan kaki penuh darah dan dirantai. Ternyata perawat itu bernama Rose. Pergi ke ruangan seorang dokter, mereka berbincang dan dokter itu mengatakan bahwa ruangan itu milik Tuan Moore. Dan dia berkata gadis-gadis di sini diserang dan sedang diobservasi. Scene berpindah. Terlihat 3 orang wanita yang bernama Joe dan 2 lainnya yaitu Viola dan Ashley. Mereka sedang melakukan perjalanan menuju villa penginapan milik Dean. Mereka berbincang tentang tipe cowoknya masing-masing. Singkat cerita, sampailah mereka di villa Dean. Lalu mereka pun masuk ke dalam villa tersebut. Di dalam, Dean menawarkan minuman bersoda. Namun mereka menolaknya karena sedang terburu-buru untuk pergi ke festival. Lalu Dean pun pergi. Dan ketika Joe sedang beres-beres, ia menemukan sebuah tangan yang terpotong di dalam kulkas. Lalu ia mengadukannya kepada Viola dan Ashley. Namun Viola dan Ashley malah berdebat untuk memutuskan antara memanggil polisi atau fokus saja ke festival mereka. Dean sedang mengintip di balik jendela. Ia melihat sekelompok pria datang ke villa depannya. Dean tampak cemas. Masuklah sekelompok pria itu ke dalam dan melihat tangan yang ada di kulkas. Pagi hari pun tiba, lalu mereka akan segera pergi ke festival. Saat di depan villa, mereka bertemu dengan Dean. Ia mengatakan bahwa ia baru saja selesai berkebun, lalu mereka pun pergi. Malam hari pun tiba. Terlihat Dean sedang berbincang dengan temannya yang bernama Carl. Dan tak lama kemudian, Joe, Viola, dan Catherine sampai di villa. Dean menawarkan mereka untuk bergabung dengannya dan menceritakan keseruan hari mereka. Tapi mereka menolaknya karena sudah sangat lelah dan ingin segera beristirahat. Dean merasa heran kenapa mereka selalu bersikap dingin kepadanya dan Carl. Padahal dia dan Carl sudah bersikap baik sebagai tuan rumah. Lalu Joe dan kedua temannya masuk. Mereka berbincang dan Joe mengatakan tidak bisa tetap berada di villa tersebut karena dia merasa sedang ditempatkan dalam situasi buruk. Apalagi mereka pernah menemukan potongan tangan di dalam kulkas. Joe masuk ke dalam dan membuka kulkas dan menemukan potongan tangan lain di dalamnya. Ia segera memberitahukan kepada kedua temannya untuk segera berkemas. Saat mereka akan keluar, tetapi mereka dihadang oleh Dean dan Carl. Dan ternyata mereka berdua adalah seorang pembunuh. Lalu mereka bertiga pun ditangkap dan dipaksa untuk memakan daging manusia yang sudah dibunuh oleh Dean dan Carl. Karena hanya Ashley yang tak bisa menahan rasa muntahnya, alhasil ia pun dibawa ke ruangan rahasia oleh Dean. Kemudian Joe meminta izin untuk pergi ke toilet dan diizinkan. Ternyata itu hanyalah tipu daya Joe untuk kabur. Lalu Dean pun datang dan bertanya di mana Joe. Carl pun menjawab, Joe pergi ke toilet. Kemudian Carl pun disuruh mengawasinya. Dan tinggallah Viola dan Dean di sana. Viola mengeluh apakah Dean harus memperlakukan tamunya seperti itu. Mendengarkan hal itu, Dean pun marah. Di sisi lain, Joe yang sedang mencoba kabur mendengar kedatangan Carl. Ia pun bergegas mencari senjata di laci. Dan Dean pun datang memeriksa Joe. Namun ia kaget karena Joe tidak berada di toilet. Di sisi lain, Joe yang sedang bersembunyi di balik pintu pun bergegas pindah karena tahu bahwa Dean akan memeriksa pintunya. Dean pun memeriksa pintu lemari. Ketika Dean menutup pintu tersebut, Joe menusuk Dean di bagian punggungnya, lalu kabur menyelamatkan Ashley dan Viola. Lalu mereka semua pun bebas, dan akhirnya mereka pun siap melawan ketiga orang tersebut. Carl dan Ned berhasil dilumpuhkan dan tinggal Dean sendirian yang kini juga ikut mati. You are not entitled to the attention of women. Kemudian scene berpindah ke Rose yang masih berada di ruangan Tuan Moore dan menjaga Tuan Dallas. Dan saat itu juga mendapatkan teror pertamanya dari penampakan aneh. Setelah melihat penampakan aneh tersebut, ia pun kabur dari ruangan Tuan Moore dan terlihat setan tersebut mengikutinya.
Rose berlari ke ruangan perawat yang bertemu dengannya tadi dan bertemu dengan satu dokter pria di sana. Dokter tersebut menjelaskan bahwa memang sering terjadi hal seperti itu di rumah sakit ini. Bahkan orang yang mengalami gangguan makan menjadi gila. Cerita kemudian berpindah ke wanita gemuk yang baru saja sampai di suatu tempat kolam renang terbengkalai. Ketika ia ingin berenang, tiba-tiba seorang pria muncul dari dalam air. Lalu datanglah 3 wanita dan mengejek wanita gendut tersebut, dan ia pun akhirnya berenang. Di dalam ada seorang pria yang diikat, namun ia tak menyadarinya. Ketiga cewek tadi juga terus membulinya. Lalu ketiga cewek itu membawa pergi barang milik wanita gendut tadi, dan ia pun mengejarnya hingga ke jalanan dengan pakaian bikini. Kemudian muncul mobil di belakangnya yang ditumpangi oleh beberapa pria. Para pria tersebut juga membulinya karena badannya yang begitu gemuk. Ketika ia sampai di area perhutanan, ia melihat mobil pria yang ada di kolam renang tadi berada di situ. Namun ia hanya cuek saja. Ketika mobil pria tersebut melewatinya, ia melihat 3 cewek yang membulinya berada di dalam mobil pria tersebut dengan keadaan berdarah dan meminta tolong pada wanita tersebut. Dan film pun berakhir sampai di sini. Dan kita kembalikan lagi kepada pembawa acaranya. Oke lor, terima kasih ya buat kalian semua dulur-dulur SK Movie yang sudah menyaksikan alur cerita dari film The Devil's Tale ini dari awal sampai selesai dan tidak men-skip iklan. Terima kasih ya lur, dan jangan lupa untuk tetap dukung terus channel kita dengan cara like, comment, share, dan juga yang pastinya subscribe. Biar kita tetap semangat untuk membuat alur cerita film yang berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.